بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin kaum muslimin muslimat, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama memantapkan iman dan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menyampaikan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat di buku sejarah beliau Baginda Rasul sebagai pengikut setia dengan jaminan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini pahala jariyah dan dosa jariyah. Hadirin hadallahu wa iyyakum ajma'in. Anak-anak kita amanah Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Anak-anak kita adalah generasi masa depan dengan sejuta harapan. Mari kita siapkan generasi emas yang mampu menorehkan sejarah peradaban kemanusiaan. Generasi yang istiqamah dalam keimanan, generasi yang mempunyai wawasan keilmuan yang luas, generasi berakhlak mulia dan berbudi pekerti, generasi yang tidak akan karena panas, tidak lapuk karena hujan, dan tidak terpengaruh karena perubahan zaman. Hanya anak-anak soleh yang bisa menjadi harapan setiap orang tua. Hanya anak soleh yang kelak akan menjadi benteng dan pembela setiap orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa menyebabkan orang tua masuk neraka, dan mereka bisa menjadi penyebab orang tua masuk surga. Mari kita ikuti firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari jalan api neraka. Oleh karena itu, mulailah pendidikan kepada putri kita dari dalam rumah sendiri. Mulailah keteladanan dan kemuliaan hidup dari dalam keluarga. Tanamkan dalam diri anak-anak kita nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Tanamkan dalam jiwa anak-anak kita nilai-nilai kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tanamkan pendidikan akidah yang benar kepada anak-anak kita agar mereka mampu berjalan di atas jalan keimanan yang kokoh dan istiqamah. Tanamkan pendidikan salawat yang baik kepada anak-anak kita agar mereka terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ajarkan anak-anak kita Al-Quran dari usia dini, langsung dari lisan setiap orang tua. Antarkan anak-anak kita ke madrasah hadiyah, ke musola, ke pesantren untuk belajar Al-Quran agar mereka fasih membaca firman-firman Allah yang mulia. Jangan sampai anak-anak kita buta huruf Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jangan sampai anak-anak kita tidak mampu membaca Al-Quran
kita terbaring tak berdaya saat sakaratul maut. Jangan sampai anak-anak kita tidak mampu membaca Al-Quran ketika kita tertimbun tanah dalam kubur. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya amal baik yang akan terus mengalir pahalanya, akan tetapi perbuatan maksiat yang dilakukan, dosa-dosa yang akan terus mengalir tiada henti apabila ditiru dan diikuti oleh orang lain, walaupun alamnya sudah meninggal dunia. Bahkan hanya menanam, bukan hanya menanam kebaikan yang nilai pahalanya tidak putus, akan tetapi menanam kejahatan yang diikuti oleh generasi sesudahnya. Dosa-dosanya akan terus mengalir walau alamnya sudah terkubur dalam tanah. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, di mana mereka tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran surat An-Nahl ayat 25. Firman di atas menjelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan dosa dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya, dan limpahan dosa dari orang yang mengikuti setelah. Pemberantasan maksiat akan mendapatkan dosa dari apa yang dilakukannya, dan tambahan dosa tidak terduga dari orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Inisiator kejahatan dan kemaksiatan akan mendapatkan limpahan dosa yang tidak terputus sampai kemaksiatan itu berhenti. Yang mengawali perbuatan maksiat akan mendapatkan transfer dosa dari orang-orang sesudahnya yang mengikuti kemaksiatan yang dilakukannya. Yang memproduksi minuman keras, yang mendistribusikannya, yang menjualnya, yang menulisnya, yang meminumnya akan mendapatkan dosa kiriman yang tidak terduga dari orang-orang yang meniru dan mengikuti perbuatan maksiat itu walaupun sudah mati. Yang memulai pertama kali mengadakan pesta maksiat, panggung maksiat, hiburan maksiat, tontonan maksiat, dan apapun yang berbau maksiat, mereka akan mendapatkan transfer dosa yang tidak disangka-sangka dari setiap generasi sesudahnya yang mengikuti aktivitas maksiat. Yang melaksanakan pertama kali festival hari maksiat, yang mengadakan kontes perempuan membuka aurat, yang mengeluarkan izin wawon maksiat, dan melokalisasi seks bebas, mengadakan usaha perjudian dan riba. Mereka tidak hanya menanggung dosa apa yang dilakukan, akan tetapi ia akan mendapatkan tambahan dosa yang berlipat ganda dari setiap orang yang mengikuti perbuatan maksiat itu walaupun telah mati. Yang pertama kali mengiklankan, mempopulerkan, memotivasi dan memfasilitasi perbuatan jahat dan maksiat akan mendapatkan beban dosa tambahan dari setiap aktor yang melakukan maksiat sesudahnya walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila min ba'dihi min ghairi an yanqusuh min awzarihim syai'un." Barang siapa yang melokoli satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu, karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit dosa mereka. Hadirin rahimahullah,
Siapapun yang menyiapkan sarana dan fasilitas untuk perbuatan dosa dan maksiat, walaupun yang bersangkutan tidak melakukan maksiat, ia pun akan mendapatkan warisan dosa tersebut walaupun telah meninggal dunia. Rumah yang disewakan untuk melakukan maksiat dan kejahatan, tanah yang digunakan untuk perbuatan maksiat dan kejahatan, walaupun pemiliknya tidak melakukan maksiat dan kejahatan di tempat itu, tapi akan mendapatkan dosa limpahan dari orang yang menggunakan fasilitas tanah dan rumah yang disediakannya. Hadirin rahimakumullah, dosa jariah akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, selama orang lain melakukan perbuatan dosa karena sarana, fasilitas, dan izin operasional yang diberikannya. Dosa jariah akan mengalir terus kepada orang yang melopori, memfasilitasi, dan memberikan kemudahan untuk kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita miliki dan dengan apa yang kita lakukan, karena lelah di hadapan Allah semua itu akan datanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hendaklah kita menjauhi perbuatan dosa yang membuat orang lain meniru dan mengikuti perbuatan jahat yang kita lakukan. Karena itu akan menjadi jalan datangnya dosa-dosa limpahan yang tidak sisa-sisa walaupun kita sudah meninggal dunia. Renungkanlah nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sungguh betul orang yang meninggal dunia dan putuslah dosa-dosanya, dan sungguh celaka orang yang meninggal dunia tetapi ia mengagalkan dosa karena perbuatan jahatnya diikuti oleh orang lain. Alangkah bahagia mereka yang memiliki amal jariah, dan alangkah sengsaranya orang yang menanam dosa jariah. Mudah-mudahan ulayan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.